Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas UAS dari matkul perencanaan perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Ada 4 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, manajemen perpajakan. Yang kedua, tentang perencanaan perpajakan. Terus yang ketiga, praktik perencanaan perpajakan yang akan dipecah menjadi 2, yaitu pemilihan metode penyusutan dan juga transaksi sewa guna usaha. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, yang kedua ada saya sendiri, Intan Putri Mahanani, dengan NIM 2205523010. Halo, ada saya Dian Insani dengan NIM 2205523020. Selanjutnya saya Pika Anggit Pamungkas 2205526022. Baik, materi yang pertama yaitu manajemen perpajakan. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak, itu baik individu maupun perusahaan, untuk mengelola aktivitas perpajakan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup semua langkah dan juga tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan pajak dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kedua, tujuan manajemen perpajakan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah yang pertama, meminimalkan kewajiban pajak, yaitu melalui strategi perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan. Jadi dengan merencanakan dan mengimplementasikan strategi perpajakan yang tepat, wajib pajak dapat memanfaatkan celah hukum dan insentif yang tersedia untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Hal ini tidak hanya membantu dalam penghematan biaya, tetapi juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk investasi dan pengembangan bisnis. Lalu yang kedua, menghindari sanksi pajak dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk menghindari denda dan juga sanksi. Jadi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan itu sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan perusahaan, seperti denda yang signifikan atau bahkan tindakan hukum, dengan memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Perusahaan dapat menjaga reputasi dan hubungan baik dengan otoritas pajak. Lalu yang ketiga yaitu optimalisasi beban pajak. Mengoptimalisasi beban pajak sehingga tidak membebani keuangan perusahaan atau individu. Nah, optimalisasi beban pajak itu melibatkan analisis menyeluruh terhadap struktur pajak dan pengeluaran, sehingga wajib pajak dapat menemukan cara untuk mengurangi beban pajak tanpa mengorbankan kepatuhan. Jadi dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas yang sangat penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Lalu yang keempat ada efisiensi administratif. Meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, yaitu dengan mengimplementasikan sistem dan prosedur yang efisien dalam administrasi perpajakan. Perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini juga membantu dalam mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Lalu yang ketiga, manfaat manajemen pajak. Yang pertama, penghematan pajak, yaitu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan. Maksudnya, dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif dan pengurangan yang dikeluarkan oleh peraturan perpajakan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban pajak,
tetapi juga meningkatkan likuiditas yang dapat digunakan untuk investasi atau pengembangan usaha. Lalu manfaat yang kedua yaitu kepatuhan pajak, yaitu memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan itu membantu perusahaan menghindari masalah hukum dan denda yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Dengan sistem manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa semua laporan dan pembayaran pajak itu dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Terus yang ketiga, perencanaan keuangan yang lebih baik, yaitu memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik dengan memperhitungkan kewajiban pajak. Dengan memahami kewajiban pajak, perusahaan dapat merencanakan anggaran dan alokasi biaya sumber daya yang lebih efektif. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi, pengeluaran, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Lalu manfaat yang terakhir yaitu redukasi risiko pajak, yaitu mengurangi risiko terkena sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan. Dengan manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah perpajakan sebelum menjadi isu yang lebih besar. Ini tidak hanya melindungi perusahaan dari sanksi finansial, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas dalam operasional bisnis. Lanjut. Yang keempat, ruang lingkup manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan itu mencakup berbagai aspek, antara lain, yang pertama perencanaan pajak atau tax planning, yaitu merencanakan tindakan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Nah, perencanaan pajak itu melibatkan analisis dan strategi yang dirancang untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, sehingga individu atau perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajak mereka tanpa melanggar hukum. Ini termasuk pemilihan struktur bisnis yang tepat, pemanfaatan insentif pajak, dan pengaturan waktu transaksi untuk mengoptimalkan penghematan pajak. Lalu ruang lingkup yang kedua yaitu pengorganisasian pajak atau tax organization, mengatur struktur dan prosedur internal untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengorganisasian pajak itu mencakup penetapan tanggung jawab dan juga prosedur di dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua aspek perpajakan itu dikelola dengan baik, termasuk penunjukan personel yang bertanggung jawab, pengembangan kebijakan perpajakan internal, dan juga penyusunan sistem untuk mengumpulkan dan menyimpan data yang diperlukan untuk kepatuhan pajak. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pajak atau tax execution, yaitu menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, pelaksanaan pajak itu adalah tahap di mana perencanaan dan pengorganisasian ditetapkan dalam praktik. Ini melibatkan proses perhitungan pajak yang berutang, penyusunan dan pengajuan laporan pajak, serta pembayaran pajak kepada otoritas yang berwenang. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan ini sangat penting untuk menghindari sanksi dan denda. Kemudian selanjutnya yaitu pengendalian pajak atau tax control. Itu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengendalian pajak ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Ini melibatkan audit internal, terus pemeriksaan dokumen, dan evaluasi proses perpajakan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dan ketidakpatuhan, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan pajak atau tax supervision, memastikan semua aktivitas perpajakan dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan. Nah, pengawasan pajak itu adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas perpajakan, baik di tingkat individu maupun organisasi, dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan perpajakan, pelaksanaan audit oleh otoritas pajak, dan penegakan hukum untuk mencegah penghindaran pajak dan praktik ilegal lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu strategi perencanaan pajak. Yang pertama yaitu pemilihan metode penyusutan.
memilih metode perhitungan biaya yang paling menguntungkan dari sisi pajak. Nah, metode garis lurus itu salah satu cara yang paling sederhana dan juga umum digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mendistribusikan biaya aset secara merata selama masa manfaatnya, yang dapat membantu dalam perencanaan pajak dengan memberikan pengurangan pajak yang konsisten setiap tahun. Kemudian yang kedua, transaksi sewa guna usaha, yaitu dengan memanfaatkan leasing untuk mengurangi beban pajak. Nah, dengan menggunakan leasing, perusahaan dapat menghindari pengeluaran modal yang besar dan mendistribusikan biaya aset selama periode penggunaan aset. Selain itu, pembayaran sewa seringkali dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan insentif pajak, yaitu memanfaatkan keringanan atau insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah itu kan seringkali menawarkan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor tertentu dan atau untuk mendukung kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan insentif ini, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan arus kas yang tersedia untuk pengembangan bisnis. Kemudian yaitu perubahan struktur modal, yaitu memanfaatkan struktur modal antara utang dan ekuitas untuk meminimalkan pajak. Struktur modal yang tepat itu dapat mempengaruhi kewajiban pajak, karena biaya utang itu seringkali dapat dikurangkan dari pajak. Nah, dengan menyeimbangkan antara utang dan ekuitas, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir yaitu pengaturan waktu transaksi. Mengatur waktu penggunaan pendapatan dan biaya untuk meminimalkan pajak yang terutang. Nah, dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan biaya, perusahaan dapat memanipulasi periode pajak yang relevan untuk mengurangi kewajiban pajak, misalnya menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya dapat membantu dalam mengurangi pajak yang terutang pada tahun tertentu. Lanjut. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen pajak. Yang pertama yaitu kepatuhan, yaitu patuh terhadap semua peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan itu kan adalah fondasi utama dalam manajemen perpajakan, yang memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan itu dipenuhi dengan hukum yang berlaku. Nah, dengan mematuhi peraturan, perusahaan dapat menghindari sanksi, denda, dan masalah hukum yang dapat merugikan reputasi dan keuangan. Selanjutnya, efisiensi, itu mengelola perpajakan dengan cara yang paling efisien. Nah, efisiensi dalam manajemen perpajakan itu berarti menggunakan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kewajiban pajak. Ini mencakup pengurangan biaya administrasi dan waktu yang diperlukan untuk pelaporan pajak, sehingga perusahaan dapat fokus pada kegiatan inti bisnis dan meningkatkan produktivitas. Prinsip yang selanjutnya yaitu transparansi, yaitu melaporkan dan mendokumentasi semua transaksi dan kewajiban perpajakan dengan jelas dan transparan. Transparansi dalam pelaporan pajak itu membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan otoritas pajak, serta antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dengan mendokumentasikan semua transaksi secara jelas, perusahaan dapat meminimalkan risiko audit dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan itu tersedia jika diperlukan. Lanjut. Syarat-syarat manajemen pajak yang baik. Yang pertama yaitu sistem pencatatan yang baik, yaitu memiliki sistem akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.
Sistem pencatatan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan perpajakan dicatat dengan benar. Dengan akurasi dalam pencatatan, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang tepat dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat berdampak pada kewajiban pajak. Lalu yang kedua, dukungan manajemen. Dukungan penuh dari manajemen puncak perusahaan. Nah, dukungan dari manajemen puncak itu sangat penting untuk keberhasilan manajemen pajak. Tanpa komitmen dan dukungan yang kuat dari tingkat atas, insentif perpajakan mungkin tidak mendapatkan sumber daya yang diperlukan atau perhatian yang cukup yang dapat menghambat efektivitas strategi perpajakan. Lalu selanjutnya, pemahaman yang mendalam, yaitu memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan itu memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan risiko yang terkait dengan kewajiban pajak. Dengan pengetahuan yang baik, tim perpajakan dapat merencanakan dan implementasi strategi yang sesuai untuk mematuhi hukum sambil meminimalkan beban pajak. Lalu penyusunan laporan yang akurat. Penyusunan laporan keuangan dan perpajakan yang akurat dan tepat waktu. Nah, penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu adalah aspek penting dalam manajemen pajak yang baik. Laporan yang akurat itu tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pajak dan juga strategi bisnis. Lanjut. Lalu yang terakhir ada tantangan dalam manajemen perpajakan. Yang pertama, perubahan regulasi, yaitu perubahan peraturan perpajakan yang sering dan cepat. Perubahan regulasi perpajakan itu dapat sering terjadi secara tiba-tiba dan juga seringkali memerlukan penyesuaian yang cepat dalam strategi perpajakan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan juga ketidakpastian serta memerlukan sumber daya tambahan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi peraturan yang baru. Kemudian tantangan berikutnya yaitu kompleksitas peraturan. Kompleksitas peraturan perpajakan yang dapat membingungkan karena peraturan perpajakan itu kan seringkali sangat rumit dan melibatkan aspek yang berbeda sehingga dapat membingungkan bagi wajib pajak. Terus kemudian kompleksitas ini juga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan perhitungan pajak yang pada gilirannya itu dapat menyebabkan masalah kepatuhan dan juga potensi sanksi. Lalu yang ketiga yaitu risiko pelanggaran. Risiko pelanggaran yang dapat menyebabkan sanksi dan denda. Nah, ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan itu dapat mengakibatkan sanksi finansial yang signifikan dan kerugian reputasi bagi perusahaan. Risiko ini meningkat jika perusahaan tidak memiliki sistem manajemen pajak yang baik atau jika ada kesalahan dalam pemahaman peraturan yang berlaku. Yang terakhir yaitu kepatuhan yang tinggi. Tingginya tuntutan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Jadi karena otoritas pajak itu kan seringkali meningkatkan tuntutan kepatuhan yang mengharuskan perusahaan untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Nah, tingginya tuntutan ini itu dapat menambah beban administratif dan memerlukan investasi dalam sistem dan sumber daya untuk memastikan bahwa semua kewajiban dipenuhi secara tepat waktu dan juga akurat. Lanjut. Materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan perpajakan. Perencanaan perpajakan atau tax planning yaitu langkah awal dalam manajemen pajak, di mana wajib pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk memilih tindakan penghematan pajak yang tepat. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yang harus dilakukan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun tujuan perencanaan pajakan yaitu meliputi yang pertama, meminimalkan beban pajak, yaitu mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan secara legal dengan memanfaatkan insentif dan pengurangan pajak secara sah. Dengan pengurangan pajak ini, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kegiatan operasional lainnya.
Selanjutnya, mengoptimalkan arus kas, yaitu mengatur aliran kas terkait dengan kewajiban pajak sehingga perusahaan dapat merencanakan anggaran kas dengan lebih baik. Melalui perencanaan pajak yang matang, perusahaan dapat lebih baik dalam mengatur aliran kas, termasuk perkiraan beban pajak yang akan datang, sehingga akan memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, meminimalkan risiko pajak, yaitu menghindari potensi terkena sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan. Lalu ada efisiensi pengeluaran, yaitu dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menurunkan beban pajak untuk meningkatkan laba bersih. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan perpajakan. Yang pertama ada legalitas. Legalitas yaitu perencanaan perpajakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hukum. Lalu ada integral. Artinya, perencanaan perpajakan merupakan bagian integral dari keseluruhan perencanaan bisnis perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari strategi bisnis dan keuangan. Lalu ada validitas. Setiap rencana pajak harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai, seperti dokumen transaksi dan pembukuan yang akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan. Lalu yang keempat yaitu relevansi. Perencanaan pajak harus sesuai dengan kebutuhan bisnis dan keuangan perusahaan. Lalu motivasi dilakukannya perpajakan itu ada 3. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Kebijakan ini dapat mencakup insentif atau fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Yang kedua, undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan yang berlaku seringkali memiliki celah atau tantangan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk merencanakan strategi pajak yang legal dan efektif untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dan yang ketiga ada administrasi perpajakan, yaitu sistem administrasi yang efisien memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak serta memberikan kesempatan untuk melakukan perencanaan yang lebih baik. Lalu tahapan dalam membuat perencanaan pajak meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu menganalisis informasi yang ada. Wajib pajak melakukan pengumpulan dan analisis data keuangan serta informasi perpajakan yang relevan, termasuk pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat membantu tindakan penghematan pajak yang tepat. Yang kedua, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Model ini harus mempertimbangkan berbagai alternatif transaksi dan struktur operasi yang dapat menguntungkan dari sudut pandang perpajakan. Lalu yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. Proses evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap rencana pajak yang telah dibuat untuk melihat seberapa efektif rencana tersebut dalam mengurangi beban pajak. Evaluasi penting untuk dilakukan guna memastikan semua aspek telah dipertimbangkan dan dioptimalkan. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Jadi, setelah proses evaluasi dilakukan akan ditemukan kelemahan atau kekurangan. Nah, langkah perbaikan harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pajak tersebut. Yang kelima yaitu memutakhirkan rencana pajak. Meskipun rencana pajak telah dilaksanakan, penting untuk terus memutakhirkan rencana tersebut sesuai dengan perubahan regulasi perpajakan atau kondisi bisnis yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak. Selanjutnya ada jenis perencanaan pajak, yaitu ada 2. Yang pertama itu perencanaan pajak domestik atau national tax planning. Perencanaan pajak domestik sendiri yaitu perencanaan pajak yang berpedoman pada undang-undang dalam negeri atau domestik dan umumnya digunakan bagi usaha yang melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja.
Tujuan dari perencanaan pajak domestik ini yaitu mengoptimalkan kewajiban pajak agar minimal dengan memanfaatkan insentif perpajakan dan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang kedua ada perencanaan pajak internasional atau International Tax Planning, yaitu perencanaan pajak yang melibatkan aturan perpajakan domestik dan perjanjian pajak atau tax treaty dari negara-negara yang terlibat. Umumnya, perencanaan pajak ini digunakan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari perencanaan pajak internasional yaitu mengoptimalkan kewajiban pajak dengan mempertimbangkan aturan perpajakan dan perjanjian pajak internasional, sehingga dapat mengurangi beban pajak secara signifikan. Selanjutnya, skema perencanaan perpajakan. Ada beberapa skema perencanaan perpajakan berikut. Yang pertama, penghindaran pajak, yaitu upaya menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natuna, karena natuna bukan merupakan objek pajak PPh 21. Yang kedua, ada tax saving, yaitu upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natuna kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Lalu, mengoptimalkan kredit pajak, yaitu memaksimalkan penggunaan kredit pajak yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Contohnya, mengklaim kredit untuk pajak yang dibayar di muka seperti PPh pasal 22 atas pembelian barang dari luar negeri. Lalu, menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda kewajiban pembayaran pajak tanpa melanggar aturan yang ada. Ini sebagai contoh yaitu menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan sehingga pembayaran PPN dapat ditunda. Lalu ada menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan, yaitu dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi. Sebagai contoh yaitu mengikuti semua ketentuan dan prosedur perpajakan yang berlaku agar tidak terkena sanksi administrasi atau pidana. Dan yang terakhir yaitu perencanaan struktur bisnis, yaitu memilih bentuk organisasi bisnis yang paling efisien dari segi perpajakan. Contohnya, menggunakan perseroan terbatas atau PT jika memberikan perlakuan pajak yang lebih baik dibandingkan bentuk usaha. Lalu ada manfaat perencanaan perpajakan, ada beberapa, yaitu yang pertama penghematan biaya pajak, yang kedua ada peningkatan arus kas, yang ketiga meningkatkan profitabilitas, keempat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, kelima meminimalkan risiko audit atau sengketa pajak, yang keenam fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, dan yang terakhir meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengelolaan pajak yang efisien. Lalu ada risiko perencanaan perpajakan. Ada beberapa, dimulai dari yang pertama ada risiko kepatuhan, yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi atau denda. Dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan hingga sanksi pidana. Lalu ada risiko strategis, yaitu perubahan kebijakan pajak atau regulasi dapat mempengaruhi struktur biaya dan keuntungan yang dapat diharapkan dari perencanaan pajak. Ada lalu risiko operasional. Kesalahan operasional seperti ketidakakuratan dalam pengisian data atau laporan dapat mengarah pada masalah kepatuhan dan denda. Lalu risiko hukum, yaitu interpretasi yang salah terhadap undang-undang perpajakan dapat menyebabkan sengketa hukum dengan otoritas pajak. Lalu risiko reputasi, ini ketidakpatuhan atau sengketa perpajakan dapat merusak reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan dan publik. Yang terakhir ada risiko keuangan, yaitu kewajiban pajak yang tidak terduga akibat audit atau perubahan peraturan dapat membebani arus kas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan metode penyusutan. Pemilihan
pemilihan metode penyusutan. Menurut PSAK nomor 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut akuntansi perpajakan terapan, penyusutan merupakan proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya, sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Ya, selanjutnya yaitu tujuan penyusutan dalam perencanaan perpajakan. Yang pertama, mengoptimalkan beban pajak. Penyusutan digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap ke periode akuntansi tertentu. Hal ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, mematuhi peraturan perpajakan. Penyusutan memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya di Indonesia seperti PMK nomor 96/PMK 03/2009 tentang penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, mengatur arus kas perusahaan. Dengan mengurangi penghasilan kena pajak, penyusutan dapat membantu menjaga arus kas perusahaan, memberikan fleksibilitas untuk kebutuhan operasional atau investasi. Yang keempat, menciptakan efisiensi pajak. Strategi penyusutan yang tepat seperti memilih metode penyusutan dengan garis lurus atau saldo menurun dapat membantu perusahaan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Yang kelima, perencanaan keuangan yang lebih akurat. Dengan mempertimbangkan penyusutan dalam perencanaan pajak, perusahaan dapat lebih akurat dalam memperkirakan beban pajak dan menyusun anggaran. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pajak untuk penyusutan. Yang pertama, keadilan pajak atau tax equity. Untuk keadilan pajak, perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak. Apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa? Bagaimana struktur modalnya, padat modal atau padat karya? Dengan adanya penyusutan, maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan daripada yang lain. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal. Jika penyusutan besar, maka laba setelah pajak juga besar. Pengembalian atas investasi atau ROI juga besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, yaitu penyusutan untuk barang baru atau barang bekas. Yang kedua, penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu. Yang ketiga, penyusutan berdasarkan jenis aset. Dan yang keempat, penyusutan berdasarkan lokasi. Yang ketiga, administrasi. Secara administrasi, penyusutan dibedakan menjadi 2, yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun kompleks, bergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak.
yang selanjutnya, penyusutan berdasarkan perpajakan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU PPH bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak diboleh dibebankan sekaligus, tetapi dibebankan melalui penyusutan. Namun, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi atau komersial. Saat mulainya penyusutan fiskal, Undang-Undang Pajak Penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, harta atau aset yang masih dalam proses pengerjaan. Yang kedua, harta atau aset dalam usaha sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.
Masa manfaat. Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan bila harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan. Apabila manfaat ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa, penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Pengungkapan. Pemilihan suatu metode dan estimasi masa manfaat suatu aset merupakan masalah pertimbangan. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi masa manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan menyediakan bagi para pengguna laporan informasi yang membuat mereka menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Untuk alasan serupa, perlu untuk mengungkapkan jumlah yang dapat disusutkan yang dialokasikan dalam suatu periode dan akumulasi penyusutan pada akhir periode tersebut. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa masalah utama dalam penyusutan adalah penentuan jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan, dan penentuan masa manfaat penyusutan. Pemilihan kebijakan yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dalam menentukan jumlah penyusutan. Misalnya, perbedaan antara kebijakan penyusutan akuntansi dan kebijakan penyusutan fiskal. Penyusutan akuntansi komersial didasarkan pada SAK, sedangkan penyusutan fiskal didasarkan pada undang-undang dan peraturan perpajakan. Selanjutnya, transaksi sewa guna usaha. Transaksi sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jenis-jenis sewa guna usaha ada dua, yaitu yang pertama finance lease, yaitu sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua, operating lease, yaitu sewa guna usaha di mana lease tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha pada akhir masa kontrak. Penggolongan sewa guna usaha sebagai finance lease. Sewa guna usaha diklasifikasikan sebagai finance lease jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan minimal 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Perlakuan standar akuntansi terhadap sewa guna usaha. Dalam finance lease mengakui aset dan kewajiban pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Mana yang lebih rendah? Yang kedua,
Pembayaran sewa dialokasikan antara beban keuangan dan pengurangan kewajiban. Aset yang disewakan disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap perusahaan. Akuntansi untuk sewa guna usaha dengan opsi. Yang pertama, list memiliki hak opsi untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Penggunaan hak opsi pada akhir masa sewa guna usaha harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, di mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS presentasi dari mata kuliah perencanaan perpajakan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.